itu kakak, jangan salah yo. Nilai untuk kegiatan hari latihan rutin Sabtu Minggu itu untuk SKU. Oke. Saya rasa itu sajalah. Panjangnya nanti kalau saya kebingungan deh, Be. Bukan belum bisa kita masuk hitung-hitungan. Belum bisa masuk hitung-hitungan. Karena mengapa? Karena nanti Pak jangan gitu. Iya, saya rasa itu saya kenal. Kalau kita masuk hitungan, mereka belum masalah boleh tahu yang mana. Nah, jadi itu saja. Saya memang sengaja tidak sampai puas karena Pak Usman. Ada Pak Usman. Kalau Pak Usman nih puas, dia tidak undang gitu lagi kabut. Nah, jadi kalau Nyo tidak puas, kapan-kapan mengajak itu lagi berenang sekolahannya. Tolong Usman muka. Nah, jadi kalau saya tuntaskan niat, nanti Pak Usman tidak ada lagi bahan gentayangan pemikirannya. Jadi melawan dulu. Aduh, sudah. Saya rasa ini saja untuk duitnya saya dulu sampaikan ya. Dan nanti mungkin Kak Agus, Kak Sri, Kak Mami ini juga sebenarnya boleh ngisi materi. Kak Dul untuk ngisi materi. Oh, ada. Ada besok ya, aku bawa. itu Tadi saja ini yang berat. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke penghitungan karena yang lain-lain ini masih baru akan melaksanakan atau juga latihannya di sekolah juga belum rutin ya, mungkin baru mulai begitu. Jadi kalau langsung masuk ke penghitungan pembagian jam itu nanti kakak-kakak yang baru itu masih agak sulit menerimanya ya. Nanti dilanjutkan oleh Kak Sri yang akan memberikan materi tentang mengacu di SKU ya, memberikan latihan mengacu materi di SKU dan akan menyusun program. Kepada Kak Sri, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih kepada kami yang telah memfasilitasi kami dari Wakil Cabang untuk memberikan penyegaran ya kakak ya. Karena saya lihat kakak-kakak di sini ada yang sudah KMB ya, khusus mahir dasar dan KML mungkin sudah ada. Ini penyegaran. Nah, kenapa? Seperti yang dipertanyakan Kak Sudir tadi, mengapa di sekolah di gugus depan kakak-kakak tidak latihan pramuka? Nah, itu termasuk permasalahan atau tidak? Kesalahan. Nah, tadi ada yang menjawab apa tadi? Belum paham. Belum paham. Terus Belum punya kesadaran. pingsan ya. Belum ada kemauan. Bukan orangnya. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Belum ada kemauan. Ada lagi? Pembina mungkin ada ya. Di sekolah-sekolah mungkin sudah ada yang pembina kan? Ada. Nah, kendalanya apa? Saya tanyakan dulu kendalanya apa? Yang sudah KMD coba, mohon angkat tangan sudah KMD. Khusus mahir dasar. Yang sudah? Sudah? KMD? Tahun berapa Kak? Ya gak apa-apa, yang pokoknya penting sudah. Yang penting sudah. 19, ya kan? 2022 masih baru ya? Masih ngejerang itu ilmunya. Ya. Ada lagi Kak yang sudah? 2021. 21, Kakak? Sama. Oh, KMD. Yang lain Kak? Gak apa-apa. Saya dulu. KMD tutup. Saya dulu KMD-nya tahun 1986. KNL-nya 1996. Berarti berapa jaraknya? 10. 10, tidak apa-apa Kak. Ketika Kak tadi kan tahun berapa? Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, di KMD itu yang sebenarnya
Waktunya kan cuma seminggu ya, 6 hari. Berapalah ilmu kita dapat selama 6 hari. Nah, bagaimana supaya kita dapat? Itu pengembangan. Pengembangan digugus depan masing-masing. Ya, apakah kakak-kakak sudah KMD tidur? Istilahnya disimpan hanya untuk sertifikat saja? Iya. Apa untuk naik pangkat? Iya. Iya, jujur. Ya, jujur ya. Kalau kita melakukan harus jujur kan? Ada kan di dasar dharma itu, ya. Nah, jadi kakak-kakak, memang semua itu melalui proses. Ya, melalui proses. Saya berdiri di sini juga melalui proses. Ya, tidak semudah memutar tangan, telapak tangan. Ya, melalui proses. Bayangkan dari 86 sampai 96, 10 tahun berarti. Kemudian KPD-nya tahun 99, ya tidak jauh dari KML. Kemudian KPL-nya tahun 2023. Jadi melalui proses semua. Sama dengan kita guru, ya guru juga kan tidak sembarang yang bisa ke kelas kan? Pasti melalui proses pendidikan. Nah, kalau guru dari mana Kak? Apa yang sarjana ekonomi bisa mengajari kelas? Tidak, harus PGSD, pendidikan guru. Ya, kalau ke SMP mungkin lebih meningkat lagi. Jadi tidak nah, kemudian juga dengan pembina pramuka. Walaupun ada kita tuh sudah pengalamannya sudah banyak di pramukaan, tapi kalau belum KMD itu belum dapat SIM. SIM-nya benar. Ya boleh dia punya pramuka tapi dia bisa dilepas. Harus ada SIM-nya dulu. Kakak ya. Jadi ini seperti yang sampaikan Kak Sugeng tadi. Kalau mau disampaikan dengan itu nanti prosesnya lama ya. Kalau mau bagi misalnya kita mau berjadwal buat apa, kalau kita di kelas itu membuat silabus ya, buat silabus bagi jam, KD ini berapa jam, KD ini berapa jam, itu kalau di kelas. Tapi kalau di pramuka itu kita berpacu kepada SKU ya. Mungkin kita perkenalkan dulu ya. SKU adalah syarat kecakapan umum. Nah, saya sampaikan tadi kalau yang diraport berpacu kepada aktualisasi. Sedangkan yang di reguler ini berpacu kepada SKU. Raportnya itu SKU. Nah, untuk pramuka itu merupakan golongan. Ada berapa golongan peserta didik? Siaga, penggalang, penegak, dan mandega. Itu usia pendidik, peserta didik kita. Ya. Nah, untuk siaga, untuk bedakan siaga dengan penggalang itu merupakan warna. Kalau siaga warnanya hijau. Iya kayak ini tuh siaga. Siapa siaga itu? Usia dari 7 atau 6 sampai 10 tahun. Kalau usia itu berarti kelas berapa? Kelas 1 sampai 10 tahun. 4 ya. Kita sampaikan ke 4. Jadi ini rapotnya. Nah, bagaimana seluruh ini? Ini di sini ada isi-isinya, Pak. Ya, ada isi-isinya. Berpacu kepada buku lulus. Ini ada bukunya Kak. Jangan mungkin kakak selama ini belum ada ya, belum dapat. Jadi kalau bina di sekolah tuh pokoknya yang penting latihan, pasaran, nyanyi-nyanyi, ya, lari-lari, ya. Nah, kalau di sini tidak ada ya. Ini ada Kak Mami ada 3 ya. Siaga mula ini ada di sini Kak. Jadi kakak-kakak jangan khawatir. Materialnya di sini SKU-nya, uji SKU-nya. Tapi materinya ada di sini. Ya, ada di sini. Nanti kalau kakak-kakak butuhkan silakan fotokopi. Kak Sri aja baru dapat fotokopi dengan Kak Mami. Makanya dibuat program mingguan. Ya, dibuat program mingguan. Kenapa kita buat? Kalau di sini tidak ada tempat tanda tangan kita. Ya, tidak ada tanda tangan. Nanti dibuat kebetulan sudah dicontoh ya, yang penggalang.
yang siaga belum sempat diberi. Nanti kalau kakak ini boleh ya, Kasri kasih file buat program latihan mingguan. Jadi kakak-kakak berpacu pada program ya, nanti akan ditayangkan karena kita tidak usah diskusi lama ya, kita serahkan waktu kita sedikit, nanti banyak praktek juga. Jadi buat program berdasarkan buku pedoman ini kan, namanya buku lulus SKU Pramuka. Di sini ujiannya, di sini materinya. Jadi kakak-kakak tidak akan melenceng kemana-mana. Ya, dengan kakak punya ini dan SKU, insya Allah budak-budak kakak nanti bisa mencapai, kalau siaga Garuda, kalau pegalang Garuda. Tapi di sini depan SD ya, SD semua. Kalau SD berarti mencapai siaga Garuda. Garuda itu berarti yang paling tinggi. Yang paling tinggi di antara siaga yang lain. Nah, siaga Garuda itu punya kriteria ya Kak, tidak passing aja. Ya, punya kriteria. Sambil nunggu ya. Jadi kakak ya, nanti Kak Sri sudah buat filenya, nanti Kak Sri kasih filenya. Silakan kakak print, ganti namanya di bawah. Ya, masih nama Kak Sri. Nama bungkusnya tulis ya. Nah, bungkus depannya tulis. Ini sudah per minggu berpacu kepada SKU. Ya, jadi setiap kegiatan itu harus ada SKU yang kita ambil dari SKU. Ya, Kak, kita jelaskan dulu SKU itu, baru kita uji. Setelah diuji nanti tanda tangan di sini. Nanti kita praktekkan di luar. Kita ambil yang siaga dulu. Ya, karena laptopnya sudah lama ya, sudah dari tahun 2012. Jadi berapa tahun Kak? 11 tahun ya Kak. Jadi sudah agak error mungkin sama dengan orangnya. Orangnya ada error tidak? Tidak. Orangnya masih ada error. Ayo. Sebelum itu ya Kak ya. Di sini senang dulu Kak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La la la, lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tuh kakak kalau disiaga harus banyak siapkan nyanyian. Tapi jangan nyanyi yang berat-berat. Nyanyi lagu yang disayangi oleh anak. Diadopsi dengan lagu yang lain. Kalau lagu yang asli kan tidak ada tangan dilambai-lambai. Paling la 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 la. Kita adopsikan supaya anak itu senang. Ya sudah. Ada pertanyaan? Ada, kalau itu lanjutkan. Ini adalah siaga ya Kak? Warnanya apa? Hijau. Hijau. Kemudian didampingi oleh SKK TKU. Jadi dua, adik-adik kita tuh punya dua. Yang reguler ya, bukan yang aktualisasi. Kita bicarakan yang reguler. Harus ada dua, adik-adik punya dua buku. Dan yang ini yang ditandatangan setelah kita uji. Yang TKK di sini, yang SKU di sini. Jadi itu siaga warnanya apa Kak? Hijau, jadi sepasang. Kemudian untuk penggalang warnanya merah. Ya, identik merah semua. Talinya merah, ya. Stoknya juga warna Merah. Merah stok
Ya, nih. Kemudian untuk penegak kuning. Dua juga, sepasang juga. Tapi kadang-kadang ada adik penegak ini ibaratnya kita nanggu ikan tuh, lama-lama dapet yang dikit nyari ikan, jala ikan. Paling yang dapat dikit ya, dari sedikit yang melaksanakan SKU. Tapi kalau benar-benar adik-adik itu menjalankan SKU, adik-adik itu adik-adik yang hebat. Ya. Kemudian satu lagi, apa satu lagi Kak? Pandega warna coklat. Siapa Pandega itu? Mahasiswa. Mahasiswa di universitas. Apakah di SMA ada Pandega? Kalau dia usianya sudah mencapai? Ada. Ya. Karena kita ini tergolong usia seperti tadi siaga. Ya, siaga di SD itu tidak siaga semua, ada 1 sampai kelas 6. Yang siaga tadi umur berapa? 11. Sampai 10. Sisanya itu adalah kepenggalan. Nah, kepenggalan berarti melalui pindah golongan. Pindah golongan itu juga upacara, tidak pindah-pindah aja. Ya, tapi sudah melalui proses siaga. Sekarang kita coba kita sekilas. Cara pengenal dulu Kak. Cara pengenal dulu yang bawah. Kita ke cara pengenal sebentar ya, sekilas info. Karena apa? Karena banyak kita di sini ya masih cara pengenalnya masih belum pas. Terutama yang putri. Kakak-kakak juga tegur adik-adiknya tuh kalau masih menggunakan tanda yang putra. Kalau putri ini ya, yang di kerah baju. Nah, kemudian ini ada Bengkulu. Kakak-kakak dari mana nih? Sumsel. Tapi diganti Kak ya. Diganti adanya juga ada. Masa Sumsel jauhnya? Jadi marah orang Sumsel nanti. Iya, Dibuka ya? Dibuka. Mungkin belinya di Linggau. Ya, Linggau itu kasum. Sumsel. Kalau diganti Kak ya, kita Bengkulu. Ya, kita Bengkulu. Ya. Ada berapa orang nih yang makan? Biar ngajari anak-anak. Kepada anak-anak juga ya Kak ya. Kepada anak-anak kita arahkan bahwa kita ini ada di keluarga Bengkulu ini tak seragam pramukanya. Kalau yang pakai jilbab, sudah betul ya. Ininya di luar. Kalau yang dimasukkan tuh banyak. Ini adalah untuk siaga. Kan siaga Kak? Pakai les dikeluarkan. Kalau yang sebelah itu adalah penggalang. Penggalan sidahnya bajunya dimasukkan. Ya, karena dicurup saja. Kasih lihat, ada yang padahal SMP-nya favorit loh, tapi anak-anaknya pakai baju penegak. Karena tidak diajarkan di sekolah. Ya, pakai baju penegak padahal SMP favorit. Kalau SMP bajunya seperti itu beda. Ya, yang penegak ini ya. Nah, penegak dikeluarkan, tidak pakai gesper lagi ya kan? Tidak pakai tali lagi, tidak pakai gesper. Sudah paham Pak ya? Itu yang putra lihat. Ini tuh peserta yang pakai baret itu peserta ya, yang peci pembina. Jangan Kak pakai baret. Ya, baret itu usia peserta didik. Yang pakai baret adalah peserta didik. Nah, yang pembina pakai peci. Ya. Kemudian lanjut Kak. Nih, ya, tanda pelatihan tangan leher putra, tangan leher. Kenapa kita sama putra dan putri? Kalau dulu tuh melatih. Ya, karena satu hal, maka yang putri di dunia itu tidak diakui lagi. Jadi yang putri ini naik yang putra. Ya, kalau ada salah dulu zaman Pak Gus Dur itu. Sudah, karena apa? Tidak bayar iuran. Itu iuran ada pramuka ada iuran Kak. Jadi kepada anak-anak setiap minggu tuh biasakan bayar iuran. Kepada siapa? Kepada anggota sendiri, jangan kepada pembina. Kan di regu itu kan ada ketua regu, sekretaris, bendahara. Jadi kepada bendahara regu, tidak usah banyak-banyak. Sekali latihan 1000 misalnya. Gunanya untuk apa? Kalau ada kegiatan tinggal nambah.
Lanjut Kak. Nah ini ya sudah. Lanjut. Nah ini kan ya. Beda kan? Kalau siaga hijau, penggalang merah, kuning, panega, coklat, pembina sudah umum yang dipakai di PC. Lanjut. Lagi Kak. Nah ini Kak, tanda penasatuan. Kita buku yang ini Kak ya. Jadi mohon maaf tadi Kak ya. Setelah pulang di sini nanti kalau diganti dengan yang kalau bisa nanti kepala sekolah atau belikan di pasar. Terus Kak. Nah ini tanda satuan kecil. Kalau baru itu tandanya segitiga di sini Kak. Warna sesuaikan dengan warna. Sesuaikan dengan warna. Warnanya baru hijau, ininya hijau. Bendera punya juga hijau. Segitiga. Kalau baru putih warnanya putih. Sesuaikan dengan warna. Kemudian kalau penggalang itu nama hewan dan nama bunga. Misalnya regu kancil, sininya gambar kancil juga. Ada yang jual Kak? Ada. Ya, ada yang jual. Bendera regunya yang agak besar, gambar kancil. Kalau yang putrinya bunga, misalnya bunga mawar. Jadi di sininya pasang juga gambar bunga mawar melati, bunga melati. Anggota regunya bukan yang lain. Anggota regu. Kalau yang untuk penegak itu ada dua. Kalau pelaksana dan pencoba. Ya, tuh. Beda kan? Sama enggak? Tidak sama. Itu supaya kelihatan mana yang penegak, mana yang penggalang, mana siaga. Jangan nanti siaga sudah pakai warna ini nama bunga. Ya. Kemudian lanjut Kak. Ini tanda penghargaan. Ya. Tanda penghargaan kakak-kakak kalau sudah membina 5 tahun dalam masa depan itu boleh diajukan untuk penghargaan Pancawarsa. Bagus juga kalau sudah 5 tahun kakak di sekolah kakak memfasilitasi pembinanya berjalan, kakak bisa diajukan untuk Pancawarsa 1 Bagus ya. Jadi tapi tidak putus-putus ya. Kemudian lanjut Kak. Habis. Sudah. Habis itu sekilas untuk tanda pengenal. Jadi kakak jangan sampai salah nanti adik-adiknya tolong ditegur. Yang salah kita perbaiki, jangan dibiarkan. Malu kita, apalagi ini sekolah penggerak ya, di sekolah sini khususnya ya Kak Mami. Ya masih pakai yang salah, nanti siapa yang salah? Kak Bigusnya pembina, siapa lagi? Kak Bigus siapa lagi? Ada cabang kami yang disalahkan. Pelatih yang disalahkan karena kenapa kok dibiarkan. Ya jadi kita saling berhubungan. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini siaga mula Kak ya. Di buku siaga mula ini ya terdiri dari siaga mula, bantu dan kata. Rapotnya ini 1 Kak. Jadi kalau adik-adik itu memang aktif, rapotnya jangan dibuang-buang karena akan melanjutkan ke penggalang. Ya. Ini Kak manggar ya, ini gambar apa tidak Kak? Gambar apa? Manggar, kelapa yang kuning yang belum jadi buah. Karena apa? Tunas dalam pramuka apa? Tunas kelapa. Kenapa kok tidak tunas pinang? Kok tunas kelapa itu? Kenapa tidak tunas pinang? Kan tinggi juga pinang. Kenapa kelapa? Karena kelapa dianggap serba guna dari akar sampai daun. Begitu juga ibaratnya pramuka di situ. Kakak bisa dibandingkan anak pramuka dengan tidak. Kalau pramuka itu cepat tanggap, harus disuruh cepat selesai. Tidak lelet-lelet kita tidak. Nah, kemudian yang penggalan warnanya merah. Ada perbedaan kayak ini bertanya di sini ya. Yang untuk penegak dan padega di kerah baju, bukan di tangan tapi di kerah baju. Sudah Kak. Nah ini kakak wajib tadi yang di sini tadi, ya yang SKU tadi. Ini yang kakak, yang TKK tanda kecakapan khusus yang ditempel di selempang. Kalau adik-adik kita lulus uji, dapat piagam dengan tanda tempel di selempang. Tempel sini dulu 5, kalau sudah penuh 5 baru di selempang.
Selempangnya sama, warnanya coklat, tapi lesnya yang beda. Lesnya kalau siaga hijau, kalau enggala merah, kalau tenaga kuning. Lanjut Kak. Ya ini ya banyak. Nanti kakak bisa lanjutkan. Nah ini adalah tanda jabatan. Ya, sulung 3, garis 3. Ya, pemimpin baru 2, wakilnya 1. Kemudian penggalang juga, tapi warnanya yang beda. Warnanya yang beda. Yaitu sekilas info tentang tanda pengenal. Ada pertanyaan? Adakah? 1. Saya lagi. 1. Bulu yes 9. Oke. 8. 8. Yes. Ya. Ya, untuk misalkan itu Kak, jadi saling berhubungan. Ya, jauh udah ganti materi ganti juga harus dihafalkan, harus tahu ya. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Nah, ini yang untuk tanda jabatan ya. Pembina. Nah, sobat jabatan pembina ini Kak. Ya. Ada kan kakak melihat, nah seperti Kak Teti kan pakai apa itu Kak? Nah itu pakai kababigus ya. Nanti pembinanya lain ya. Kemudian warnanya juga beda. Ya, lanjut ya. Lanjut ke program. Program siaga dulu. Kita lanjutkan ke siaga masih banyak, tapi nanti waktu kita terbilang. Sebenarnya ini materi di kursus ya. Tapi untuk membayangkan lagi ya. Nanti yang belum kursus, nanti seandainya kami mengadakan KMD, tolong ikut. Ya, memang pramuka ini orang-orangnya terpilih. Yang mau. Tidak sembarang orang mau ikut pramuka. Ya, pertama harus rela berkorban. Ya Kak? Korban apa Kak? Waktu yang pertama tuh. Yang kedua? Pikiran. Tenaga. Pikiran. Uang ya, materi. Satu lagi, korban perasaan. Nih yang berat nih, korban perasaan. Iya. Kalau kakak lulus, pasti kakak terus berjenjang seperti Kak Sri sekarang. Ya, lama-lama kita kebal. Kalau kebal lama-lama kita jadi orang yang ikhlas. Siap? Lanjutkan ya program siapa aja program. Nah ini Kak. Ini belangkonya. Pindahan dari sini tadi. Dan dari. Ya. Nah, itu. Pindahan dari sini. Karena kalau kita tidak pindahkan, nanti kita tidak bisa tanda tangan. Mungkin kita tanda tangan begini kan? Ya. Itu belangkonya. Jadi pindahkan di sini. Nanti kakak-kakak, saya rasa pasti butuh ya. Kalau mau. Mau apa tidak Kak? Sangat butuh. Fotokopi kemarin, Kak Dun, coba. Kak Sri minjam dengan Kak Mami, Kak Sri fotokopi. Kalau di pasar itu langsung jilid 17.500. Kalau beli mungkin Kak? Nah, beli 69 ada itu fotokopi ya kan? Kopi dah. Iya kan? Nah itu sudah ini ya. Kita fotokopinya jadi pelembar saja, tidak usah nunduk buku, kalau buku susah. Ya, yang merah ini penggalang. Yang baru ada penggalang ramu. Nih ya, Kak, di sini materinya ada Kak. Jadi kakak tidak akan kebingungan, tidak akan kehabis bahan. Ya, 17.500 kalau fotokopi depan sekolah Kak Fred. Ya, karena lembar itu 300 kalau salah kalau balik itu kan berapa? Nah, di sini ada yang materinya ada kan? Materinya sebenarnya ada. Ya. Jadi kakak-kakak tidak akan bingung lagi. Ya, semangat ada juga tidak bosan. Yang sudah diisi Kak penggalang rambut. Enggak siaga dia. Yang ulang. Yang ulang. Nah, kaya
Ini kebetulan. Ya, ini Kak. Ini programnya. Program mingguan, ya, program mingguan. Salah contoh, kalau di sini ya tidak ada LKBB. LKBB kita tambahkan sendiri. Tapi LKBB-nya usahakan selingkar. Ya, usahakan waktunya selingkar 5 menit. Karena siaga itu waktunya kalau tidak salah itu 70 menit. Teorinya 70 menit. Lama sampai 5 jam, sampai 3 jam. Dari jam 8 sampai jam 11. Atau dari jam 1 sampai jam 5. Itu tidak boleh ya Kak? Kenapa tidak boleh? Kalau waktunya habis, materinya sudah selesai, kita tutup dulu supaya anak-anak itu penasaran. Sehingga minggu depannya datang lagi untuk melanjutkan. Jadi kayak ini contoh. Ya, jadi LKBB itu ditambahkan. Jadi setiap latihan LKBB itu apa LKBB? Latihan, kegiatan baris berbaris. Intinya itu hadap kiri, hadap kanan. Tidak usah angka 30 yang sederhana dulu. Apa yang kita butuhkan sehari-hari untuk LKBB itu, misalkan apakah? Kalau harusnya untuk upacara ya. Kalau masuk kelas apa yang kita butuhkan? Nah, lencang depan, baris depan kelas. Ya, posisinya istirahat di tempat. Itu yang sederhana. Jadi ini kayak ini di bawahnya pembina udah pembina yang isi materi, di sebelahnya mengetahui Kamabigus, ya Kamabigus. Kenapa kok kebayang yuk? Kebetulan lupa ngapus karena teman kasih yang kebayang itu minta buatan program jadi dibuatkan. Buat masuk ke sini lupa ngapus tapi tidak jadi masalah kan? Nanti kalau diberikan file silakan kakak-kakak edit lagi. Tapi isinya jangan. Ya, ada pertanyaan lagi Kak? Karena kita khusus hari ini yang program mingguan dengan kita langsung praktek upacara. Ada pertanyaan? Ada tambahan? Kak Agus? Ada tambahan? Tidak. Kasih dia tambah lagi Kak? Betul? Dah. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, boleh ditambah? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Lambangnya tunas lapar. Artinya pramuka apakah artinya? Pramuka apakah artinya? Pramuka apakah artinya? Raja muda karana. Kamu lagi? Kecil-kecil itu siaga, besar-besar itu bengkalan, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Secara tidak langsung kita memberikan ilmu tadi. Sambil bernyanyi, nyanyian, jadi mudah anak terapkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini lagu Masih latihan pramuka terus. dilakukan nih. Lagi. San, kita sering Ini komunikasi lagu ya. ya. Di sini kita bertanya ini salah ya. Tadi nggak tadi. Nah ini Kak, bisa nyanyikan? Ada yang dengar? Pramuka suci
suci dalam pikiran pramuka, benar jika berkata pramuka, tepat dalam tindakan pramuka, dapat dipercaya. Jadi pramuka itu cuma 4, Pak. Ya kayak pertama, suci dalam pikiran, jadi tidak ada pikiran seuzon kepada orang lain dalam diri kita. Suci saja. Jadi kita harus pikiran yang positif kepada orang lain. Kalau kita sudah biasa, pasti kita tidak mudah emosi. Yang kedua, benar jika berkata. Artinya, kalau kita memang anggota pramuka, kita tidak akan pernah berbohong, walaupun hal itu menyakitkan. Tetap jujur. Walaupun kalau kita tetap jujur, ya, sesuai dengan dasar dharma. Kemudian tepat dalam tindakan. Tahu maksudnya? Tahu lah, tepat dalam tindakan. Ya, kita bertindak itu sesuai dengan keadaan. Contoh, misalnya ada kecelakaan bermobil, kita pasti ngangkat apa perban itu. Ya, kita lihat dulu mana yang luka, mana yang patah, tidak. Pernah dulu kan pas diangkat tangannya lepas. Itu karena tidak tepat dalam tindakan. Ya, periksa dulu, jangan terburu-buru. Kepada anak-anak kita juga, seandainya olahraga jatuh, pasti ngajak kita angkat. Ya, jadi kita harus hati-hati, apalagi menyangkut fisik ya. Kemudian dapat dipercaya. Mungkin ya dapat dipercaya. Kalau kita dikasih tugas, kita laksana. Jadi yang kasih tugas tadi tidak bosan. Kalau kasih nyuruh 1 kali, tidak 2 kali, tidak akan disuruh-suruh lagi sampai kapanpun. Tuh ya. Kalau kita minta tolong 1 tidak, 2 kali tidak, 3 kali tidak lagi disuruh-suruh lagi. Ya, gitu ya. Jadi kakak harus dapat dipercaya. Kalau sudah cukup ya, bagus, sudah siap Kak Dul? Kita keluar dulu, nanti kakak bertindak sebagai siaga dulu. Ya. Semuanya kakak sebagai siaga dulu. Ayo, kita jadi siaga yuk. Jadi kakak seperti siaga. Ya, jadi kita bermain peran. Ya, silakan Kak Gus. Kak Dul. Bermain peran gitu, main-main gitu. Kak, hari ini nanti tidak lama lagi kita mempraktekkan upacara, pelantikan dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita semua harus tahu tujuannya hari ini itu. Makanya pertemuan seperti ini terus apa sebetulnya tujuannya apa? Supaya apa kira-kira? Ya, tujuan kita hari ini, tujuan Bu Mami ngundang kakak-kakak semua itu apa? Belajar bersama Belajar bersama terus untuk mencapai. Iya, bagus. Jadi kita belajar dulu bersama. Sudah itu menghidupkan pramuka di durian. masing-masing. Ya, di Kira-kira sanggup masing-masing. kan? Kira-kira. Nah, nggak Sanggup. ya gitu. Jadi mari kita coba gerakan. Mengapa harus seperti ini? Nah, tujuan Kak Mami itu di sekolah itu supaya bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berjalan kegiatan pramuka yang reguler, yang seminggu sekali, yang di luar jam mestinya gitu. Nah, terus langkahnya seperti apa? Kak Sri tadi sudah menunjukkan jangan sampai ini nopo ya, sudah ini apa ya, setelah ini apa ya gitu. Tapi kalau kita sudah punya program, kita sudah menentukan dan membuat program, kita sudah punya program, nanti kita latihannya ini. Sudah itu nanti yang kita latihan ini. Terus minggu depannya lagi ada lagi. Terus nguji yang hari ini kita jelaskan, yang minggu pertama ini kita jelaskan misalnya, terus minggu depannya, misalnya latihannya hari Sabtu, di hari Sabtu itu sudah ada yang akan kita sampaikan dari Sabtu nanti dan menguji SKU, syarat percakapan
umum. Jadi yang diuji yang sudah kita jelaskan di minggu sebelumnya itu. Jadi ada terus seperti itu berturut-turut. Jadi jangan sampai sudah ini apa ya, sudah ini apa ya gitu. Terus ada lagi yang perlu ditekankan dan perlu diingat, kita ini pembina. Diharapkan setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau kita SD itu kan harus bisa membina gitu ya tujuannya. Harus bisa membina di kelas masing-masing. Misalnya kelas 1. Kelas 1 umurnya kan 7 tahun. Betul ya, 7 tahun ya. Nah, di umur 7 tahun itu harus bisa menyelesaikan siaga apa? Siaga mula. Nah, seperti yang dilulus apa tadi? Lulus SKU ini yang siaga mula. Di kelas 1 ini harus bisa selesai gitu maksudnya. Bagi kakak-kakak yang ngajar di kelas 1 bisa menyelesaikan ini. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara diuji. Bahannya sudah di sini semua. Cara mengujinya nanti akan dipraktekkan di luar. Gitu. Terus yang kelas 2 pun demikian. Jadi mau naik kelas 2 atau di kelas 2 awal itu sudah ada pelantikan siaga apa? Siaga mula, ada upacara pelantikannya. Nanti juga kita praktekkan pelantikannya seperti apa. Jadi nanti kelas 3, kelas 4 udah selesai nanti di siaga itu. Nah, di kelas 5 artinya kita mau ke Penggalan. Kalau masih ada waktu di kelas 5 itu masih agak senggang dan kayaknya belum pas, jadi kita akan mengejar dengan Penggalang dengan siaga apa? Siaga Garuda. Ya, siaga Garuda. Ya, nanti akan ada juga ada panduannya, ada bukunya, buku untuk menempuh siaga Garuda ini setelah ke siaga Tata. Jadi di kelas 5 nanti usahakan selesai siaga mula, bantu Tata. Kemudian kalau masih ada waktu mungkin setengah tahun kita naikkan anak tadi itu dengan siaga Garuda. Seperti itu. Nah, dengan mengikuti alur seperti itu nanti anak-anak itu merasa bangga. Iya ya, saya pernah di kelas 4 dulu pernah dilantik ini, saya di kelas 3 dilantik ini gitu. Jadi akan ada terkesan di kepramukaan ini. Gitu. Nah, ada lagi pesan dan tambahan saat kita latihan jangan kita karena kita dicontoh oleh anak didik kita, usahakan kita mengenakan pakaian pramuka rapi. Ya, jangan mentang-mentang hanya latihan di sekolah kita sendiri terus pakai kaos, pakai sendal, pakai itu saja. Jangan, usahakan karena kita dicontoh oleh anak-anak kita, oleh adik kita. Ya, betul, kita Pak. harus menggunakan pakaian seragam. Oke, yang sekarang tidak pakai seragam apa-apa dan nanti maksudnya kalau kita terjun di mana-mana itu harus menggunakan pakaian pramuka. Kemudian di setiap kita latihan itu harus ada apa awal sebelum kita latihan harus ada ya apel atau upacara. Nanti ya usahakan semuanya harus ikut upacara yang penggalang yang misalnya kelas 5 dan kelas 6 di atas, misalnya di sini di atas bisa dengan susunan upacaranya seperti upacara penggalang. Jadi dengan formasi apa? Angkara penggalang. Yang siaga di bawah dengan lingkaran kan gitu. Ya filosofinya kan kalau siaga masih ikut induknya, masih ikut ayah bundanya. Kalau yang penggalang sudah mulai bisa terbuka, bisa bergerak, bisa mandiri, bisa melakukan sendiri seperti itu. Ya, itu tujuannya. Jadi kakak sekali lagi setelah selesai ini mari kita coba membuat programnya, membuat program kita latihan itu. Kemudian dalam setiap kita latihan itu ada hasilnya bagi anak-anak itu. Jadi jangan hanya sekedar kita latihan-latihan saja dan nanti sudah ganti tahun anak-anak tidak kita tanda tangani, tidak ada hasilnya, tidak ada upacara, tidak ada pelantikannya. Apa hasilnya saya itu anak-anak itu mungkin seperti itu ya.
gitu ya. Itu kalau kita lakukan sebenar-benarnya. Jadi harapan kita semua, mudah-mudahan di sekolah kita itu ada salah satu atau dua anak itu yang menjadi siaga Garuda. Kalau penggalan belum bisa, penggalan nanti di SMP, penggalan Garuda itu bisanya nemu Garuda. Nah, syaratnya apa? Ya sudah selesai tadi, mula bantu tata selama 3 tahun, 4 tahun, mungkin 4 tahun, dan ditambah setahun lagi harus bisa ini. Anak itu tadi memang benar-benar harus sudah jadi contoh kawan-kawannya. Terus jadi sudah bisa menyelesaikan dan membuat karya berapa banyaknya, ada ketentuannya. Misalnya yang anak itu memang bagus sekali, bisa dicontoh kawannya, sebagai kawan-kawannya bisa nyontoh, itu menjadi siaga Garuda. Begitu ya. Nah, berikutnya kita sebentar lagi akan keluar langsung mempraktekkan upacara. Tapi perlu tidak nyampaikan ini kan? Ini perlu disampaikan nggak ini? Elsa? Hah? Oh, di upacara saja. Oke. Ya. Jadi kita nanti akan keluar dan kita mempraktekkan upacara pembukaan atau apel dan upacara penutupan, akhir penutupan. Nanti kita bersimulasi seperti anak-anak SD ya. Misalnya yang sebagai sulung dan manggil siaga gitu lah, semua gitu. Kita seperti anak SD, kita melakukan itu, dan nanti urut-urutannya memang tidak ada teksnya, tidak ada dibaca oleh pembawa acara, itu tidak langsung. Nah, urut-urutannya secara langsung dan sering dilakukan nanti akan tahu sendiri. Itu di siaga. Penggalangnya perlu nanti? Perlu? Ya, calon penggalang atau itu nanti kita lakukan. Ya, banyak upacaranya. Ada upacara tangan leher, ada upacara pembukaan atau apel, ada upacara pelantikan, ya, ada upacara naik golongan, ya, dari siaga mula ke siaga bantu, seperti itu ada. Semuanya itu kita lakukan, asal kita tertib melakukannya dan sering dilakukan, nanti akan bisa. Gitu ya, kakak ya. Jadi upacara pembukaannya kita langsung keluar karena ya siap. Oke, kita tentukan di sini sebelum kita kira-kira siapa yang jadi sulungnya? Siapa? Atau kita tunjuk langsung? Sulung. Dari di antara kawan-kawan kita ini siapa yang jadi sulung? Kemudian siapa yang jadi nanti akan jadi pembinanya? Kemudian akan jadi pemimpin barungnya. Ya, kita enggak dulu. Pemimpin barung. Belajar ya, Pak ya? Ya, Iya. Pak, ini udah galak. Ini bungsu udah galak. Ya sulung bungsu. Dasar dia. Ibundanya, ayah atau ibundanya Saya jadi ya. Nanti kita coba. Bungsu tidak baca jadi sulung. Marah. Berarti tulis. Hanya urutan gitu. Kan kita jadi anak SD. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kalau Kak Gal mau nambahkan, apa yang perlu disampaikan?